takut dan berharap kepada Allah. Takut adalah rasa susah dalam hati lantaran mewaspadai suatu hal yang tidak diingini di masa mendatang. Sedangkan berharap adalah kesenangan hati antara menunggu hal yang diingini di masa mendatang. Rasa takut dan harapan merupakan obat bagi hati dari penyakit rasa aman terhadap makar Allah dan juga putus asa. Putus asa akan rahmatnya Allah. Allah berfirman, "Wala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun." Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Rasa aman ini artinya tidak mungkin Allah akan menyiksanya. Sedangkan arti keputusasaan adalah tidak ada jalan bagi Allah untuk merahmatinya. Hal ini timbul karena kebodohan diri memahami Allah yang merupakan penyakit yang parah dan hanya bisa diobati oleh rasa takut dan berharap kepada Allah, karena pintu kemungkinan selalu menyertai keduanya. Jadi ia tidak akan menentukan suatu perkara untuk Allah, sebab sesungguhnya Allah maha dahsyat hukumannya dan Allah juga maha pengampun lagi maha penyayang. Allah berfirman, "Ghafir dzambi wa qabil taubi syadidil iqab bitawli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Yang artinya yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua yang makhluk. Bila hatimu telah merasa betapa dahsyatnya hukuman Allah, ia akan khawatir dan susah. Bila ia merasakan kasih sayang dan ampunannya, ia akan tenang disertai kesadarannya akan kedahsyatan hukumannya. Jadi rasa takut dan berharap bagaikan dua sayap, bagaikan seekor burung. Bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Harapan membimbingnya kepada segala kebaikan, sedangkan rasa takut menjadi cemeti baginya yang menghalangi setiap keburukan. Kedua hal ini merupakan kedudukan dan keadaan bagi orang yang berjalan di jalan Allah. Jadi sifat ini sifatnya orang yang berjalan di jalan Allah. Orang kalau sudah jalannya menuju Allah, dia punya dua sifat ini. Jadi kalau tidak ada dua sifat ini, belum namanya, belum ke Allah kita jalannya. Periksa kita diri kita. Kalau kita punya dan mau saja sudah mau, aku harus punya ini sifat namanya. Kemauan ini sudah menunjukkan bahwa Allah juga lagi mau sama kita. Ya Allah, bagaimana Allah mau sama kita? Dengan apa? Allah kalau sudah senang sama hambanya, mau sama hambanya, diberikan sifat ini, dikasih tahu sama Allah. Sepertinya Allah itu mau menarik kita. Bagaimana tanda orang yang mau ini? Dia sudah mau sangka baik sama Allah, berharap benar hidup dia, memang dia harapkan benar Allah menolong dia. Tidak ada lagi dia. Yang dia pikirkan yang bakal menolong hidup saya ini, yang menolong anak saya, yang menolong diri saya, yang menolong orang tua saya, yang menolong kehidupan saya, yang menolong dunia dan akhirat saya. Allah, ku harap benar, berharap benar hamba ini samamu ya Rabb. Hari-hari hambamu ini berharap
Hari-hari hamba-Mu ini menunggu pertolongan-Mu. Hari-hari hamba-Mu ini menunggu rahmat-Mu dan berharap Engkau mencurahkan semua anugerah-Mu untuk hamba-Mu yang hina ini, ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadah intidharul faraj. Paling afdal ibadah ini apa? Setiap hari kita menunggu-nunggu rahmat itu turun terus. Udah dikasih, tunggu lagi. Udah dikasih, tunggu terus. Allah senang hambanya kalau tamak sama rahmat. Kalau ragu sama dunia, Allah tidak senang. Tapi kalau tamak kita dengan rahmat Allah, Allahumma do'ana Muhammad, Allahumma inna lana atma'an fi rahmatika fa'asfah fala tuhrimna. Ya Allah, kami tamak dengan rahmat-Mu, ya Rabb. Kami mau terus sama rahmat-Mu, maka jangan haramkan rahmat itu, ya Allah, kepada diri kami. Sekejap mata pun jangan pernah lepas. Saking mau terus kita sama rahmat. Kenapa? Nikmat rahmat dari Allah. Dari Allah rahmat. Itulah tidak bisa lepas kita sama Allah. Sama Allah tidak bisa lepas. Allah. Semua makhluk sekarang ini sampai kapanpun bertasbih mereka dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada dua sifat ini, berharap terus sama Allah. Karena tahu Allah tidak pernah memutuskan. Tidak pernah dia berpikir, oh ini putus, tidak ada. Semua apapun bentuknya, berbentuk nikmat dia lihat rahmat. Tidak pernah melihat sesuatu itu bukan rahmat. Akhirnya yang datang ini tidak bisa berbentuk rahmat. Bala sudah. Bala pun sudah langsung berubah di jiwa orang-orang yang sudah percaya sama Allah. Orang kalau sudah percaya sama Allah, bala itu langsung berubah. Musibah apapun langsung berubah jadi nikmat. Dilihat sama orang ini bala, tak taunya hakikatnya adalah nikmat Allah. Tak tahu, ini orang tahu karena kenal sudah sama Allah. Oh, melihat ada sesuatu yang berbentuk bala, oh ini Allah mau mengangkat derajat. Ini bukan bala, ini bukan ujian. Itulah kalau musibah turun kepada diri orang yang beriman, ini tanda hamba ini lagi diangkat derajatnya. Nggak susah dia jalan aja itu. Ini ada digigit oleh nyamuk, digigit oleh tahun, nggak susah dia. Nggak tahu lah dapat madu, karena dia tahu ini tahun mau gigit dia ini supaya dia dapat madu tadi. Terus dia jalan hidup ini. Hidup ini mau kemana jalannya? Kalau bukan urusannya sama Allah, mau kemana kita berjalan bareng-bareng dari pagi bangun siang? Ini urusan semuanya sama Allah semua. Allah mau lihat siapa ini yang hidup karena aku. Apakah ada bayangan kekuasaan lain selain Allah yang menciptakan dan memberi dan membuat kehidupan ini? Tidak ada. Urusan kita sama Allah semuanya. Nah, alhamdulillah kita ini beberapa orang pagi-pagi ini diurus sama Allah, dipelihara kita pagi-pagi. Kalau kita pikir, kita lihat ada orang melihara ayam pagi-pagi, ada di kandangnya ayam mengumpul, kasihnya makan, kasih. Tapi kita sekarang berkumpul dengan anugerah Allah. Setiap pagi, walaupun berapa orang, tapi nikmat kita bersama Allah. Nyaman ngumpul sama Allah, duduk sama Rasulullah, duduk sama wali-wali Allah, para malaikat turun, semuanya mendoakan orang yang menuntut ilmu ini. Ya Allah, ya Allah. Nah, tanda tadi orang yang sudah jalan hidupnya sudah menuju Allah. Oh sayang, ini banyak orang punya bangunan yang tinggi, orang punya mobil-mobil mewah di dunia ini. Orang punya ini, punya harta banyak, ngurus semua ratusan miliar, triliunan. Kenapa nak lihat ini tempat? Oh kami mau menuju Allah hidup kami. Nanti kalau memang ada rezeki itu, ada punya kami pasti datang itu barang. Karena kerannya sudah ada semuanya. Ada yang punya toko, ada yang punya dagangan ini nanti datang. Yang kalau masih bingung ini kadang-kadang orang yang belum punya keran. Mungkin dia berpikir bingung. Tapi alhamdulillah Allah buka jalan masing-masing. Kalau Allah mau memberi dari yang ada ini bisa jalan semuanya. Mau berapa pun barokah. 1000 Allah bisa jadikan seperti 100.000 kalau Allah turunkan barokah tadi.
Jangan kita istirahatkan kita terlalu berpikir urusan yang panjang-panjang, yang menjadikan pikiran kita kemana-mana nanti. Sayang, kita sudah ketemu yang paling besar, nikmat yang paling puncak, yaitu dekat sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dapatkan ini, dunia ngejar. Dilihat sama Allah langsung ngejar semua. Dunia yang berkejar, tapi dunia yang barokah, bukan dunia yang bikin kita lupa sama Allah SWT. Jadi wahai hadirin, di dalam kehidupan yang sementara ini, mungkin kita nanti di akhirat akan mengingat dengan kejadian ini, dan kita akan merasa beruntung dan bersyukur kalau kita sudah tidak kemana-mana lagi pikiran kita. Fokuslah kepada Allah. Aturlah waktu kita untuk dekat sama Allah, untuk berzikir. Tapi ingat, tandanya sekarang ini harus kita punya kendaraan. Bagaimana nih cara mendekatkan sama Allah? Kita harus tahu bahwa rahmat ini tidak pernah terputus. Itulah doa-doanya para wali itu kabul, karena dia tahu, dia yakin benar, bukan dia main-main. Dia percaya benar setiap detik ini ada rahmat turun terus sama diri dia. Nggak bisa dia jauh sama Allah. Matanya, orang kalau sudah tahu sama Allah baru buka mata, Allah langsung ada. Karena ada masuk terus ilmu masuk, Allah berikan anugerah. Anugerah ini menyentuh pada dirinya, akhirnya melihat apapun ingat Allah. Melihat ini Allah. Melihat langit Allah. Langit tidak kelihatan lagi, Allah yang kelihatan sudah. Allah, karena ingat sama Allah. Itu orang kalau sudah percaya sama Allah, keyakinannya sudah benar. Mulai dekat, tiba-tiba melihat sesuatu, ya Allah, rahmat Allah dekat benar. Mata saya bisa melihat, ya Allah, rahmat Allah dekat benar. Bukan lagi dekat, bersentuhan saya sudah dengan rahmat ini sudah menyentuh kita, bukan lagi dekat. Bahkan dia lebih dekat dari diri kita sendiri. Ke jalan-jalan kemana-mana sudah. Mau ngelihat maksiat tak sanggup lagi sudah. Kenapa Allah? Dekat sama Allah. Ya Allah, orang menikmatnya, orang yang bisa dekat sama Allah. Itu pemberian Allah. Tidak bisa dia lari. Nyata benar akhirnya Allah yang dulu orang nanya di mana, di langit. Udah nyata. Di mana Allah? Aku yang tak ada, yang ada itu Allah. Dibilang. Gelap sudah. Hilang, kenapa? Kamu masuk terus cahayanya. Tambah lagi dibacakan dikir. Nah itu sudah puncak. Orang bisa bersama Allah. Allah ada bilang, kalau misalnya nikmat surga itu seperti sekarang kami dapatkan di sholat malam ketika kami duduk berzikir, dekatnya kami kepada Allah, cukup sudah, kami tidak minta surga. Ini udah lebih dari segala-galanya. Udah masuk surga dulu sebelum di surga. Apa dekat sama Allah? Nah ada harganya. Mau ketemu siapa kita di dunia ini? Ada urusan sama siapa? Allah. Karena Allah ini lihat ciptaannya aja kita bisa tenang. Lihat langit senang, lihat laut senang, lihat manusia senang kita. Lihat ini, itu baru ciptaan bagaimana Allah. Jadi jangan pernah, wahai hamba-hamba Allah yang hidup di dunia ini, jangan pernah susah kita hidup di dunia ini. Apapun akan terjadi dengan sebentar. Para awliya Allah melihat dunia kotor, dunia begini, tidak lihat kotor lagi sudah. Dia melihat sendi-sendi kehidupan ini dari Allah semuanya. Melihat ada kekuatan ini muncul, ada kehebatan ini muncul, ada Fir'aun muncul, tidak pusing. Mereka sudah diajari di Al-Quran, inilah kehidupannya. Ada Fir'aun, ada ini. Mereka jalan, ada susah, jalan. Ini ujian memang hidup. Yang penting dia tahu kalau ujian harus sabar, harus syukur, dan harus punya sangka baik sama Allah. Sudah tidak ada. Mau bagaimanapun mereka jalani. Tertimpa masalah ini, jalan lagi. Tidak ada mundurnya. Dia tahu ini anugerah semuanya. Musa itu kalau mau susah, bukan main susah lagi. Sudah dikepit sama Fir'aun, tidak bisa kemana-mana Musa. Tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi dia tahu Allah Maha Kuat. Tidak pernah takut. Apa yang terjadi pada Musa? Allah bilang, Musa kau kalahkan. Jangan pakai dirimu, terlalu mahal.
Terlalu mulia kalau kau menjatuhkan Fir'aun pakai dirimu dan kekuatanmu. Engkau kekasihku, wahai Musa. Engkau kalimullah. Cari tongkat, cari kayu itu, tongkat itu kau kalahkan pakai tongkatmu saja sudah. Dengan tongkatmu saja pakai kayu, nanti semuanya. Kalau Allah menurunkan pertolongan, sebentar tak pakai. Bilang, mesti punya ini, mesti pakai kayu aja. Allah menunjukkan kalau Allah mau menurunkan pertolongan pakai kayu cukup, pakai nyamuk lalu mati nampak Musa. Allah tak mau pakai kekuatan yang pakai dirinya Musa, kayunya aja, barang-barang yang hina. Kenapa? Karena Allah mau menunjukkan bahwa Allah Maha Besar. Ini bukan musuh Allah, bukan kelasnya, punya Allah semuanya. Cuma memang Allah yang ciptakan dunia ini dan kejadian ini. Mau melihat siapa hambanya yang benar-benar yakin dan percaya sama Allah. Kita jalani hidup. Ketika Allah suruh marah, kita marah. Marahnya karena Allah, bukan karena kita mau hebat, mau kuat, enggak. Karena perintah Allah semuanya. Karena semua yang nyambung sama Allah punya isi, punya makna, punya kekuatan. Nah, orang yang sudah kenal sama Allah dan keyakinannya yang benar dan memang tahu bahwa dunia ini punya Allah dan tidak bisa dia lihat lagi satu tempat kecuali Allah, semuanya sudah ini. Tidak ada lagi kita bisa berbuat apapun. Memang ini semuanya bergerak, satu debu pun tidak bisa bergerak kecuali atas izin Allah. Tapi Allah punya hukum sendiri untuk kehidupan ini. Namanya sunnatullah. Minum air lega. Dia yang ciptakan dan Allah tidak akan ingkar dengan apa yang dia ciptakan sudah. Jadi Allah tidak akan ciptakan air ini tiba-tiba kalau minum air jadi tidak lega, tidak. Memang sudah dia tulis. Mau kafir yang minum, mau muslim yang minum, semua yang minum air hukumnya. Orang yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Mau kafir, mau apa, pasti dapat. Cuma bedanya orang kafir kalau dia berbuat baik dibalasnya di dunia. Di akhirat Allah tidak membalas. Allah balas mereka itu. Nah, di dalam perjalanan hidup ini ada orang yang mendapatkan rahmat yang khusus, rezeki yang khusus, seperti Allah memberikan rezeki kepada para nabi, para solehin yang tidak dihina dengan rezekinya, mendapatkan kemuliaan dalam untuk urusan menuntut rezeki, dan juga ada yang lain-lainnya, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka selamat, mereka bahagia. Tapi kebahagiaan itu benar-benar anugerah dari Allah. Jadi nikmat. Dengan apa? Mereka waktu hidup di dunia ini mempunyai sifat tidak pernah melihat rahmat itu terputus. Tak pernah berputus asa mereka. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang yang tidak percaya sama Allah. Jadi Allah bilang, kalau kau percaya sama aku, tidak pernah putus asa. Tidak ada yang putus. Tidak pernah ada yang putus, kuat terus. Nah, kalau sudah tahu melihat bahwa rahmat Allah itu terus setiap hari kita buka toko aja menunggu rahmat. Semuanya kita ketemu sama rahmat. Dimanapun kita ketemu dengan rahmat anugerah Allah tersebut. Mau ketemu musibah kita bilang ini rahmat Allah. Allah pasti mau ngajarin aku ada apa ini dengan musibah ini. Oh, aku begini. Dapatkan buahnya akhirnya. Susah kita. Ujian ini orang berebut mau minta ujian. Kenapa? Supaya bisa naik kelas. Kalau tidak bisa ikut ujian sudah. Sedih anak-anak nih. Kenapa? Aku tidak bisa dibilang tidak bisa ikut ujian. Namanya tidak bisa naik. Tapi kalau naik kelas sudah diuji, Anda orang ini bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah dengan kelembutannya mengangkat derajat kita, amin ya Allah. Dua hal ini adalah kedudukan. Dua hal ini kalau sudah punya, orang ini punya kedudukan namanya. Dan punya apa? Punya keadaan. Inilah keadaan bagi orang yang berjalan di jalan Allah. Siapa? Mereka yang tidak pernah merasa terputus asa, tapi mereka juga takut sama Allah. Jangan gara-gara rahmat Allah besar, pertolongan Allah sayang, Allah dekat, sudah tidak usah sholat. Masuk surga kan bukan gara-gara amalan kita, gara-gara rahmat Allah, tidak mau sholat.
Itulah Syekh Abdul Qadir Jailani bilang apa? Bikalaminka, denganmu, bersamamu mesti, tapi bukan darimu. Wahai sholat, engkau adalah sebab hidup. Mau masuk surga harus sholat, harus puasa, tapi bukan engkau yang memasukkan surga. Rahmat Allah, semua rahmat Allah, semua rahmat Allah. Jadi walaupun kita sholat, kita merasa terancam betul. Belum tentu sholat ini, karena yang memasukkan kita surga adalah rahmat Allah, bukan amalan kita. Nah, orang yang sudah takut sama Allah, takut dengan murkanya Allah, walaupun amalannya banyak, amalan itu tidak bisa menipu dia. Fala ya'manu makrallah, innahu la ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dan tidaklah ada yang merasa aman daripada makarnya Allah atau azabnya Allah kecuali hamba-hamba yang merugi. Syaitan merasa aman, sudah merasa ini kepalanya malaikat. Oh, merasa sombong, merasa begini. Apa yang terjadi pada syaitan? Habis dia tertipu dengan kedudukannya sendiri, tertipu dengan kehebatannya sendiri, tertipu dengan amalan sendiri. Merasa amannya sudah. Pimpinan malaikat aja curhat sama dia, minta tolong sama dia. Nah, tahunya dengan merasa dirinya sudah dekat sama Allah, merasa dirinya sudah aman, banyak beribadah, banyak ini, tak pernah merasa takut. Akhirnya dia dimurkai oleh Allah. Lihat wali-wali Allah sudah amalnya banyak, ibadahnya banyak, tetap berdoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta husnul khatimah, ya Allah, tutuplah hidup kami ini dengan baik, ya Allah. Takut sama Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat setiap malam, tapi tetap, ya Allah, ulun takut. Takut dengan apa? Ibadahmu 1000 rakaat sudah. Dan panjang benar perjalanan ini, masih panjang benar perjalanan. Untuk modal besar dan amalku sedikit, gitu. Padahal Rasulullah sudah memujinya. Nanti di akhirat akan dipanggil pimpinan ahli ibadah, maka akan muncul anak cucuku ini, namanya Ali Zainal Abidin, akan memimpin orang masuk surga daripada golongan ahli ibadah yang sholat, ahli zuhud. Dia yang memimpinnya masuk surga bersama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Padahal sudah dipuji, sudah disebutkan oleh Rasulullah, tapi tetap tak pernah merasa dirinya punya apa-apa. Tetap takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini selamat. Inilah selamat. Amalan dia tidak membuat dia lupa dengan Allah. Amalan dia tidak merasakan dia, aku aman sudah beramal, sudah begini, sudah bersedekah, aman. Tidak, tetap takut sama Allah. Ini takut sebagai cemeti, supaya dia tidak sombong dan rasa percaya sama Allah, merasa rahmat Allah besar yang mendampingi rasa takut ini. Ketika cemeti ini memukul dia tidak berputus asa. Dia ingat bahwa rahmat Allah besar, jadi harus berdampingan supaya tidak berputus asa. Tapi ketika dia tidak berputus asa juga tidak pakai nafsu, tidak berlebihan. Melihat rahmat Allah yang besar ini, ingat takut sama Allah. Takut sama Allah. Akhirnya pas benar filternya itu pas sampai kepada Allah. Inilah pakaian yang dipakai oleh orang yang sudah menuju sama Allah. Dia takut sama Allah supaya dia tidak merasa aman dengan makarnya Allah, tapi dia juga percayanya tinggi benar. Karena percaya sama Allah ini, kalau sudah tinggi benar di puncaknya itu, sudah bisa lupa diri. Kita melihat ya Allah, alangkah baiknya Allah ini. Bisa tidak mau sholat juga nanti. Lihat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah butuh difilter dengan rasa takut. Kedua, hal ini merupakan kedudukan dan keadaan bagi orang yang berjalan di jalan Allah. Barang siapa yang teguh dengan dua sifat ini, berarti ia telah memiliki dua kedudukan, dua kursi kita punya, dua jabatan kita punya. Karena bila sebuah sifat telah menetap dan tegak, ia menjadi kedudukan bagi pemiliknya. Bila ia tidak tetap pada diri orang itu, berarti ia adalah keadaan
tertentu saja. Kalau mau memang kedudukan ini mantap, tetap sudah jangan berubah-ubah lagi. Kita sudah pastikan bahwa rahmat setiap detik turun pada diriku, dan kita juga takut sama Allah. Pastikan supaya kursi ini tetap tak berubah lagi. Ada kedudukan di sisi Allah. Tapi kalau berubah-ubah, namanya kedudukan kita juga berubah-ubah. Setiap sifat dalam hati yang sesuai dengan hal ini, kalau menetap berarti ia adalah kedudukan, dan kalau tidak berarti ia adalah keadaan sementara. Oh, keadaannya lagi begini. Oh, si fulan lagi senang. Oh, si fulan lagi sedih. Tapi kalau sudah kita pastikan duduk, tak mau lagi pergi dari tempat itu, tak mau lagi lepas dari sifat-sifat tersebut. Oh, orang ini sudah punya kedudukan. Bukan orang lagi senang, bukan lagi senang lagi. Ini orang memang orang yang senang sudah. Sudah ditulis, sudah didudukkan orang ini orang yang bahagia. Sudah ditulis orang ini orang yang di jalan Allah punya kedudukan juga. Rasa takut dan berharap termasuk sifat hati. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cahayai jiwa kita. Cahayai pikiran kita. Mulai detik ini mobil kita rasa berharap sama Allah. Itu kendaraan kita. Mobil kita berjalan sekarang, yang kita pikirkan bagaimana, bukan mikirkan punya mobil mewah yang banyak, tapi bagaimana punya rasa percaya benar sama Allah, sangka baik sama Allah, melihat rahmat Allah terus, merasakan takut sama Allah. Ini mobil kita sudah. Mudah-mudahan punya kendaraan semuanya itu. Ada kendaraan kita sekarang, insya Allah semuanya punya kendaraan. Zikrullah, semua ibadah ini kendaraan kita menuju ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rencana Allah, dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah, dengan anugerah Allah dan syafaat Rasulullah, semuanya kita dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahagian yang besar kita dapatkan dari Nabi besar Muhammad SAW. Allah bahagiakan kita, Allah limpahkan anugerahnya dunia dan akhiratnya, kebahagiaan dunia dan akhirat di syafaat Nabi Muhammad. Allah kabulkan segala hajat kita, Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita, diberikan ilmu dunia, diberikan iman, diberikan yakin, diberikan mahabbah, sabar, rasa takut, rasa berharap yang tinggi kepada Allah Taala. Anugerahnya dimandikan terus kita dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT masukkan kita di daerah para awliya as-salihin, daerah Nabi besar Muhammad dan ahli bait Nabi Muhammad, istrinya dan sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tulis kita sebagai pengikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita ini penuh dengan inayah dan taufik dan hidayah. Ala hadhihi yang mulia salih al-Fatihah ila hamdulillah.